Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 7 April 2022, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai dengan 9. Mazmur bab 105 ayat 4 sampai dengan 9, dan Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajar pada pengalaman orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika sudah mendekati ajalnya, seorang ibu bertanya kepada suaminya, "Bapa, sekiranya saya meninggal duluan darimu, apakah Bapa nanti akan menikah lagi dengan wanita lain?" Si bapa terkejut mendengar pertanyaan tak terduga itu. Bapa itu pun menjawab, "Ibu, kita sudah 35 tahun hidup sebagai suami istri. Selamanya tidak akan terceraikan. Meski nanti kamu yang duluan menghadap Allah, saya tetap setia pada janji nikah kita.
engkau pasti menantikan aku juga di sana," ujar sang bapa untuk meyakinkan istrinya. Itu bukan sekedar isapan jempol. Kitab Kejadian hari ini mengisahkan perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah berjanji menyertai keturunan Abraham. Abraham akan menjadi bapa sekalian bangsa di bumi ini, dan Allah akan menjadi Allah mereka turun-temurun. Ini menunjukkan kesetiaan Allah yang tak berubah. Janji Allah itu hidup selamanya. Janji itu dipertegas lagi oleh sabda Yesus dalam Injil Yohanes hari ini. Yesus menjanjikan kehidupan kekal. Yesus berkata, "Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Bagi orang Yahudi, pernyataan ini hanya bisa keluar dari mulut Allah. Mereka tidak bisa terima hal itu keluar dari mulut Yesus. Maka bagi mereka, kesimpulannya jelas, Yesus kerasukan setan. Perdebatan Yesus dan orang-orang Yahudi semakin panas, semakin memuncak, tatkala Yesus menyatakan bahwa Dia telah melihat Abraham. Yesus menunjukkan dirinya lebih dari Abraham. Yesus lebih besar dari nabi-nabi, bahkan Abraham. Bagi mereka, Abraham nabi besar, orang kudus, bapa bangsa, nenek moyang mereka. Ini jelas-jelas sebuah penghinaan yang luar biasa terhadap tokoh besar itu. Sampai pada akhirnya mereka berikhtiar melempari Yesus dengan batu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada dua pesan penting bagi kita. Pertama, kebahagiaan hidup selamanya adalah dambaan dan harapan setiap orang. Yesus menjanjikan hidup selamanya, namun ada syaratnya, yaitu ketaatan. Kita mencontohi ketaatan Abraham. Lewat ketaatannya, dia memperoleh kehormatan dari Allah menjadi bapa bangsa-bangsa. Menjadi biarawan-biarawati butuh ketaatan. Menjadi karyawan dimanapun juga butuh ketaatan pada tata aturan kantor atau disiplin. Untuk taat, pasti ada pergulatan, ikut aturan atau tidak. Siapa yang tekun dan percaya kepada Yesus dan sabdanya akan beroleh hidup kekal. Kedua, belajar pada pengalaman orang lain. Menerima masukan yang baru yang datang dari luar diri kita. Kadangkala hidup dan sikap kita tidak jauh berbeda dari sikap orang-orang Yahudi. Kadangkala pula kita tidak mau menerima masukan baru yang baik karena kita merasa paling benar dan paling tahu. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Kita perlu membuka diri
untuk belajar dari orang lain dan belajar dari setiap peristiwa hidup sehari-hari, agar hidup dan iman kita semakin diperbaharui. Saudara, tenangkan hati, budi, pikiran, dan perasaan Anda. Lihatlah kembali perjalanan imanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa melalui masukan yang baik dari orang lain dan aneka peristiwa hidup yang Anda jalani, imanmu bertumbuh, berkembang, dan menjadi matang. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah pintu hatiku untuk menerima masukan dari orang lain. Semoga imanku tumbuh dan berkembang seperti yang Engkau harapkan. Semoga aku tidak menganggap diriku paling baik dan paling benar. Bantulah aku, ya Tuhanku dan Allahku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga, di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.